Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Rahman dengan nomor induk mahasiswa 191025315. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pada semester 6, yaitu Sumber Daya Berkelanjutan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Herina Deri, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kerusakan lingkungan hidup, yang dimana kita membutuhkan alam untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, penting kita menjaga kelestarian alam yang bisa mempertahankan lingkungan sehat dan layak untuk ditinggalkan oleh makhluk hidup. Namun, kini dengan segala kegiatan industri, militer, maupun komersil banyak menyebabkan kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya perubahan iklim dan peningkatan suhu memungkinkan di masa depan bumi ini menjadi planet yang tidak layak ditinggalkan. Kerusakan lingkungan yang kita lihat sehari-hari seperti sungai yang tercemar oleh sampah dan limbah, tanah yang tercemar oleh plastik, maupun polusi udara adalah bukti nyata. Banyak lingkungan semakin rusak dari hari ke hari. Namun sebenarnya apa sih itu pengertian kerusakan lingkungan hidup? Pengertian kerusakan lingkungan adalah proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Tetapi bencana alam seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga, penyebab kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alam. Belakangan ini beberapa daerah di Jawa Barat terjadi bencana alam, seperti yang terjadi di Sukabumi. Pada Senin 21 September lalu, banjir bandang terjadi karena intensitas hujan tinggi dan meluapnya sungai Citarik dan Cipecit. Akibatnya 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hanyut dan dalam proses pencarian. Hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Selasa 22 September 2020 lalu. Akibatnya belasan rumah warga rusak dan terendam banjir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung, potensi bencana serupa bisa terjadi di 25 kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Pasalnya, menurut BMKG Bandung, saat ini Jawa Barat pada masa pancaroba atau masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, di mana risiko cuaca ekstrim cukup besar. Di masa pancaroba, potensi cuaca ekstrim itu meningkat. Jadi, cuaca ekstrim itu adalah kondisi cuaca yang disebabkan karena adanya awan cumulonimbus atau awan yang gelap berlapis. Nah, umumnya awan cumulonimbus ini terbentuk karena konvektif atau pemanasan lokal, sehingga terbentuk awan yang berlapis-lapis di satu tempat dan karakternya adalah lokal. Jadi hanya beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang lebat, durasinya singkat dan juga disertai angin kencang ataupun petir. BMKG memprediksi cuaca ekstrim yakni hujan lebat dengan durasi singkat akan terus terjadi di Jawa Barat dalam sepekan ke depan, terutama wilayah selatan. Oleh karenanya, warga diminta untuk waspada. Kemudian penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan alam yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, dan masih banyak lain sebagainya. Kita akan tebang semua pohon di sini untuk dijadikan kota. Beberapa fakta terkait kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain
Yang pertama ada laju deforestasi atau penebangan hutan besar-besaran mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, peningkatan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Solusinya terhadap kerusakan di atas adalah pemerintah menindak tegas pelaku deforestasi yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penanaman ulang pada lahan yang telah ditebang. Kemudian ada 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Contoh gambar rusaknya terumbu karang di Indonesia. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Solusi saya terhadap kerusakan tersebut adalah menjaga kebersihan lingkungan, sungai, dan pesisir pantai dari sampah. Keberadaan aliran sungai yang bermuara ke laut sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi habitat karang. Sampah yang berceceran di sungai seperti sampah plastik akhirnya akan bersapu ombak dan merusak terumbu karang. Dampak sampah plastik pada terumbu karang utamanya menjadi penghalang cahaya matahari. Terumbu karang membutuhkan cahaya dengan intensitas tertentu agar dapat berkembang optimal. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu Contoh penangkapan ikan dengan benar. dengan menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang, seperti tidak menggunakan alat peledak pada saat menangkap ikan, juga dengan sengaja mengambil atau merusak terumbu karang, itu akan dikenakan pidana. Tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia, yaitu dilihat di situs huffington.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Kemudian, ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan terancam punah, menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu kritis, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Solusi saya terhadap kerusakan di atas yaitu alam dan lingkungan hidup menjadi tempat dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu, sudah selayaknya kita menjaga bumi satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Sekian video tentang kerusakan lingkungan hidup, semoga bermanfaat buat yang menonton dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah!